Aduh, apalagi orang Indonesia ya suka penampilan. Maaf saya katakan ini terus terang. Saudara, ada dua bangsa di dunia ini yang suka penampilan. Yang satu orang Jepang yang sekarang lagi dilanda ya badai besar. Saya kira lewat ini mungkin penampilan mereka juga sedang dikikis Tuhan ya. Dan yang kedua adalah orang Indonesia. Hebat ya. Dua bangsa di dunia dari ratusan banyaknya suku bangsa dan ribuan suku bangsa, orang Indonesia dan orang Jepang yang memiliki penampilan yang paling tinggi. Mengapa? Karena mereka tidak bisa menerima diri sendiri. Saudara, saya kenal dengan satu orang, ini baru teman baru. Tapi waktu Andi Roda dan saya berkenalan dengan dia, asik saudara. Saya ingin share. Orang ini cukup beradab. Dia pendek. Dia tunjukkan foto sebelum badannya diformat dan setelah badannya diformat, memang beda jauh. Saudara, dia katakan kurang lebih 3 tahun yang lalu, selama 4,5 bulan, itu berapa minggu 4,5 bulan? Berapa minggu 4,5 bulan? 18 minggu. Tiap minggu itu badannya ini diformat sampai operasi kepala. Dia katakan, tante, dulu kepalaku besar, sekarang lebih menciut. Dulu telinganya besar, terus jadi kecil. Ya, dia katakan semua dioperasi, seminggu sekali dia dioperasi supaya kelihatannya cantik. Dan dia masih berkata, tante, aku kepingin karena jari-jariku ini pendek, aku kepingin supaya jariku bisa panjang. Saya bilang stop, tidak lagi melakukan hal-hal yang aneh. Dan dia katakan itu hanya bisa dilakukan di Jepang. Jepang bisa melakukan hal itu. Jari pendek bisa panjang, panjang bisa dipendekkan juga. Ya. Tidak bisa menerima diri sendiri. Bahaya. Yang hidungnya sudah mancung merasa saya tidak tahu, yang kurang mancung mau dimancungkan ya. Wah, dengan cara bermacam-macam ya. Alis yang sudah baik dihabiskan dulu baru dipasang baru. Bermacam-macam. Rambut yang tipis ditebalkan, yang tebal ditipiskan. Betul tidak? Saya ketemu dua-duanya saudara, itu saya bisa berkata. Saya bilang, ya ampun, Tuhan ampuni mereka semua. Yang tinggi jalannya agak bungkuk karena malu terlalu tinggi. Yang pendek pakai sepatu yang sangat tinggi. Entah itu sepatu itu mendatangkan kesehatan untuk kaki atau tidak, yang penting penampilan. Ya kan? Penampilan. Dan itu membuat banyak orang iri hati. Dan di dalam ayat yang ke-14 ini saudara, di dalam bahasa Inggrisnya itu wah dalam sekali. Di dalam bahasa Inggris dikatakan sengaja tidak mau berubah untuk tetap iri hati. Karena dengan demikian dia bisa conquer, dia bisa ya mengatasi orang-orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau pagi ini saudara terbiasa iri hati, wah rumahnya Pak ini kok begitu bagus, rumah saya kok begini, lalu kita minder ya. Wah Bapak ini kerjanya hebat, aku kok sudah 10 tahun, 20 tahun kok cuma begini aja. Mulai ada membanding-bandingkan. Lihat di gereja tasnya ibu ini kok begini, tas saya kok cuma begini. Sepatu saya kok begini, sepatu ibu ini sudah begini, sepatu bapak, wah kalau ke gereja dilihat sepatunya apa ya, merek apa, Belika atau apa dan apa. Baju mulai dilihat-lihat, diukur-ukur, oh itu belinya di mana. Ini hal-hal kecil. Lihat jamnya bagaimana, wah ini Rolex. Mari saudara, saya minta dalam nama Tuhan Yesus bertobat. Amin. Bertobat, karena ini dosa. Tidak ada A dan B, dosa tetap dosa. Dan hal ini adalah hikmat yang datangnya dari dunia. Yang kedua dikatakan mementingkan diri sendiri. Sekarang saya ingin tanya, apakah itu ambisi? Apa itu ambisi?
kuat dari seorang. Keinginan yang kuat dari seorang. Keinginan yang kuat, keinginan yang untuk mencapai yang lebih tinggi, ya kan? Salah atau benar? Boleh tidak? Boleh. Tidak apa-apa. Tetapi di dalam hal ambisi ini ada dua hal. Godly ambition and worldly ambition. Nah, ini sekarang kita harus pilih. Tidak salah kita memiliki ambisi. Tetapi kalau ambisi ini kita pakai untuk merusak orang lain, ini salah. Untuk menghancurkan orang lain, seperti ada pepatah berkata, crab mentality. Ya, kalau ini kepiting-kepiting sudah pada merambat, ditarik lagi ke bawah supaya jatuh. Sudah coba di kepiting 10 taruh di ember. Ya, nanti sudah lihat kepiting ini pada berlumba-lumba naik ke atas, tapi nanti yang di bawah itu tarik dia untuk jatuh lagi ke bawah. Dijauhkan kiranya dari kita memiliki crab mentality. Kalau kita memiliki ambisi, kita cek ambisi ini building up ourselves to please the Lord, untuk membuat kita makin memperkenankan hati Tuhan, untuk membangun kerajaan Tuhan dengan motif yang benar, motif yang berkenan di hadapan Tuhan, ini menyenangkan hati Tuhan. Tapi dikatakan di sini, ya, mementingkan diri sendiri, mementingkan selfish ambition. Ini sebetulnya di dalam bahasa Inggrisnya itu selfish ambition. Semua yang ada selfish itu selalu berbicara kepada aku, kepada diri sendiri. Sebagai para pelayan, saudara, apakah kita memiliki selfish ambition? Untuk kepentinganku, untuk grupku, untuk kelompokku, aku. Sekalipun kelihatannya orang luar berpikir, wah dia melayani, wah dia ketua ini, dia ketua itu, dia memimpin ini, dia memimpin itu. Tetapi Tuhan yang tahu hati kita. Tuhan yang tahu. Orang yang memiliki selfish ambition, dia sangat egoistik. Dia tidak bisa dan sukar bekerja sama dengan orang lain. Dia tidak bisa menghargai orang lain. Dia hanya mau idenya sendiri, entah itu salah, entah benar, pokoknya aku yang mau, punya aku harus jadi. Dan ini banyak kali Yakub ini berbicara, Yakobus berbicara bukan kepada orang yang tidak kenal Tuhan. Ini di dalam pembicaraan kita, di dalam cycle anak-anak Tuhan. Ini bukan orang dunia. Yakobus menyuratkan surat ini kepada semua orang-orang Yahudi yang tersebar di mana-mana, orang-orang Yahudi yang sudah pernah kenal firman Tuhan, termasuk saudara dan saya. Saudara, mari kita cek hati kita siang ini. Sebetulnya masalah iri hati, masalah selfish ambition, itu masalah hati. Masalah hati. Kalau kita tahu kepada siapa kita melayani Tuhan, kalau kita bisa menerima diri kita, kalau kita merasa secure dengan diri kita, kita tidak perlu iri hati. Amin. Ada orang lain diberkati, kita senang. Amin. Wah, susah ya. Kok bisa senang orang lain diberkati sedangkan diri sendiri masih dalam pergumulan? Dan seringkali kita bahkan dihakimi oleh orang lain berkata, oh kamu kurang doa. Ya kan, paling gampang dengan kurang doa, kurang sungguh-sungguh. Itu lihat itu ibu ini, bapak ini, kamu kok masih begini? Ya, kamu kurang doa itu sebabnya Tuhan belum sembuhkan kamu. Lihat si A si B sudah sembuh. Wah, mulai kita jadi bingung. Tetapi kalau kita tahu diri kita di hadapan Tuhan, kita tidak akan digoyangkan dengan kata-kata orang di sekeliling kita. Kita konten, kita puas. Saudara-saudara, kalau kita memiliki kepuasan, kita tahu bagian kita, porsi kita apa, maka dari situ kita dapat mengembangkan. Dengan tidak usah memikirkan orang lain, biar orang lain mau lebih kaya, lebih miskin, itu bagian mereka. Dan kalau kita memiliki hati yang benar kepada Tuhan, kalau orangnya itu lebih kaya, lebih diberkati, kita ikut mensyukuri. Ini kehendak Tuhan. Ini menuntut kedewasaan rohani. Ya,
Saudara, kedewasaan rohani bukan asal kita bisa berbahasa roh. Bahasa roh bisa dipalsu. Orang bisa niru-niru, ya, imitating, speak in tongue. Tetapi produksi hidup itu dari buah roh yang tidak bisa dipalsu oleh siapapun. Cek, mari siang ini kita cek hati kita. Dua hal ini saudara, ini serius di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-15 dikatakan, itu bukan hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Tidak enak didengar, tetapi ini kenyataannya. Dan firman Tuhan berkata tentang dua hikmat dunia ini dikatakan, jangan kita bangga kalau kita orang yang suka iri hati. Jangan kita bangga kalau kita orang yang suka mementingkan diri sendiri. Ada orang-orang yang bangga karena memiliki hal-hal ini. Dan juga dikatakan, jangan berdusta melawan kebenaran. Saudara, kita tidak bisa berdusta melawan kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Kita dapat berbohong, kita dapat berpura-pura suci, kita dapat ngomong kata-kata yang suci karena cuma ambil dari kata orang. Tetapi Tuhan tahu produksi dalam kehidupan kita. Kita juga bisa berdoa seperti orang yang suci, memakai kata-kata yang bagus dan muluk-muluk. Tetapi Tuhan yang paling tahu isi hati kita yang sedalam-dalamnya. Itu yang dihitung Tuhan. Di situ kita perlu berhati-hati. Itu sebabnya saudara, dikatakan di dalam ayat ini, jangan berdusta melawan kebenaran. Berdusta itu pun sudah dosa di hadapan Tuhan. Dan melawan kebenaran, siapakah kebenaran itu? Yesus sendiri. Hari ini, kalau sebentar nanti kita berdoa, mungkin ini pergumulan kita. Saudara, ini normal. Roh iri hati itu paling gampang masuk. Tidak diundang mau masuk, apalagi kalau diundang. Ya, roh iri hati sepertinya inborn with jealousy, lahir dari iri hati. Apalagi kalau kita, orang tua kita mungkin mengajar kita untuk selalu berkompetisi, iri hati itu gampang masuk. Kalau orang tua kita juga menolak kita dan kita seperti dianggap tidak ada artinya, roh iri hati juga cepat masuk. Itu sebabnya para orang tua, mari didik anak-anak dalam dua hal ini. Ya, kalau ada anak-anak iri hati mulai dari kecil, itu roh iri hati harus dipadamkan. Kalau ada orang mementingkan diri sendiri dari kecil, harus sudah dipadamkan. Karena ini betul-betul membuat banyak orang hidup dalam bencana yang besar. Dan ini tanggung jawab kita sebagai orang tua Kristen, sebagai para pelayan. Mari kita minta kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus. Kalau ini menjadi duri di dalam daging kita, kalau ini menjadi kelemahan yang paling besar, bergumul bila perlu doa puasa, tidak berhenti doa puasa sampai Tuhan menjawab tentang masalah-masalah ini. Ini penting. Karena firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-16. Mari kita lihat, baca ayat ini lagi sekali. Sebab di mana ada apa? Dan di situ ada apa? Dan setuju semua? Amin. Amin. Ini firman Tuhan. Segala kekacauan dan segala macam perbuatan jahat timbulnya dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya saudara juga sebagai bapak-bapak, ibu-ibu yang ada anak-anak, ajar mereka, ini dari kita, untuk ya bapak-bapak, ibu-ibu tidak boleh ada pilih kasih. Wah, ini anak karena sakit-sakitan waktu kecil, wah jadi dimanja. Saudara, kalau kita ada pilih kasih, ini membawa dampak kepada iri hati. Ini membawa dampak kepada anak-anak itu mementingkan diri sendiri karena tidak pernah mengalami kasih. Atau mungkin kita kurban dari apa yang orang tua kita lakukan
hari ini kesempatan untuk kita beres-beresan.